Oke, kali ini kita akan bedah satu ide yang luar biasa kuat dari buku Morgan Housel, The Psychology of Money. Sebuah ide yang mungkin banget bisa mengubah cara kita memandang kekayaan, kesuksesan, dan bahkan kebahagiaan itu sendiri. Nah, inti dari pembahasan kita hari ini datang dari bab 7, yang judulnya Kebebasan. Judulnya kedengaran simpel ya, tapi jangan salah, di dalamnya ada sebuah kebenaran yang bisa mengubah cara pandang kita selamanya. Coba kita mulai dengan pertanyaan yang sedikit nakal. Kita kan udah terbiasa ya, ngukur kekayaan itu dari apa yang kelihatan, mobilnya apa, rumahnya segede apa. Tapi gimana kalau nilai uang yang sesungguhnya itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan semua barang yang bisa kita beli? Nah, disinilah pergeserannya. Gimana kalau nilai terbesar dari uang itu adalah kebebasan dari sesuatu? Kekuatan untuk bilang enggak, untuk enggak terpaksa ngelakuin hal-hal yang sebenarnya kita nggak suka. Yuk kita gali lebih dalam. Morgan Housel menyebutnya sebagai dividen tertinggi yang dibayarkan oleh uang. Semacam imbal hasil paling berharga, yang sering banget kita lupakan waktu kita sibuk ngejar lebih, dan lebih banyak lagi. Jadi, ini dia ide utamanya. Kekayaan sejati itu bukan soal punya segalanya, tapi soal punya kendali penuh atas hari-hari kita. Kemampuan untuk bangun pagi dan bisa bilang ke diri sendiri, hari ini gue bebas mau ngapain aja. Itulah otonomi. Jadi, kebebasan dalam konteks ini adalah kendali penuh atas aset kita yang paling berharga, waktu. Dan ini bukan soal jadi pemalas ya, tapi soal punya pilihan. Pilihan buat ngerjain proyek yang kita benar-benar suka, ngabisin waktu sama orang yang kita sayang, atau bahkan sekedar istirahat tanpa rasa bersalah. Dan ini tuh bukan cuma pemikiran yang enak didengar loh, tapi benar-benar didukung oleh data. Seorang psikolog bernama Angus Campbell menemukan dari penelitiannya kalau hal yang paling bisa diandalkan untuk memprediksi kebahagiaan seseorang itu bukan gajinya, bukan ukuran rumahnya, tapi perasaan punya kendali penuh atas hidupnya sendiri. Oke, sekarang kita coba lihat gimana konsep ini kelihatan di kehidupan sehari-hari. Karena kebebasan itu bukan sesuatu yang semua atau tidak sama sekali. Dia datang secara bertahap dalam berbagai tingkatan. Punya sedikit tabungan aja itu udah bisa ngasih kita kendali. Dimulai dari hal-hal kecil, kayak bisa istirahat pas sakit tanpa perlu cemas soal duit. Terus levelnya naik, jadi bisa nungguin tawaran kerja yang pas, bukan asal terima yang pertama datang. Intinya adalah nggak ngerasa terjebak. Setiap levelnya ngasih kita ruang nafas yang lebih lega, sampai akhirnya kita sendiri yang bisa mutusin kapan petualangan karir kita selesai. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Kesenangan dari barang mewah itu sifatnya sementara kan, gampang pudarnya. Tapi rasa aman dan fleksibilitas yang datang dari kendali atas waktu kita, itu adalah jenis kepuasan yang awet dan terus ada. Ini semua akhirnya membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam tentang definisi sukses itu sendiri. Gimana kalau kita coba geser tiang gawangnya? Dari yang tadinya soal pencapaian luar, jadi soal pemenuhan dari dalam. Perbandingannya jadi jelas banget. Di satu sisi, ada simbol kekayaan yang biasa kita kejar, gaji gede, rumah mewah. Di sisi lain, ada kekayaan sejati, kendali atas waktu, kerjaan yang punya arti, dan punya banyak pilihan. Ironisnya, banyak banget orang yang ngejar kolom kiri, malah tanpa sadar kehilangan semua yang ada di kolom kanan. Jadi, ini pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita kesampingkan dulu, apa kata orang, dan fokus murni ke otonomi, kehidupan ideal versi kamu itu sebetulnya kayak gimana? Mungkin artinya kerja lebih sedikit, atau mungkin ngerjain sesuatu yang beda banget dari sekarang. Oke, terus gimana cara kita bisa mulai menerapkan ini? Ini bukan soal mengubah hidup dalam semalam kok. Ini lebih ke soal melakukan beberapa pergeseran kecil dalam pola pikir kita, tapi pergeseran yang dampaknya besar. Pertama, ubah cara kita memandang tabungan. Anggap itu dana kebebasan kita, dana untuk membeli pilihan-pilihan di masa depan. Kedua, setiap kali dihadapkan pada pilihan, entah itu tawaran kerja atau keputusan finansial, coba tanya ke diri sendiri. Apakah ini akan memberi saya lebih banyak kendali atau justru lebih sedikit kendali atas hidup saya? Dan yang terakhir, dan ini penting banget, tentukan apa arti cukup buat kamu. Tanpa definisi ini, kita akan selalu merasa kurang dan terus berlari tanpa henti. Jadi, inilah kesimpulan akhirnya. Imbal hasil terbesar dari uang itu bukanlah barang-barang yang bisa dibelinya, melainkan kebebasan yang diberikannya untuk kita bisa menjalani hidup sepenuhnya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Itulah kekayaan sejati.